Permisah sekalian, seri pemahaman skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ketiga yang mengambil tema Kitab Wahyu. Pada bagian ke-39 ini, kita akan membahas tentang 7 meterai dan 7 sangkakala pada pasal 6 ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat yang ke-19. Dan secara khusus tentang 4 meterai pertama, yaitu pada pasal 6 ayat 1 sampai dengan ke-8 dari perikop ini. Dari 7 rangkaian ini, dari yang terlampir di gambar ini, yaitu meterai 1, meterai 2, meterai 3, meterai 4, meterai 5, meterai 6, dan meterai 7, kita masuk ke lingkaran ketiga, yaitu meterai ketiga. Meterai ketiga berisi tentang penglihatan kuda hitam dan yang menunggangnya membawa timbangan. Timbangan adalah alat ukur untuk jual beli. Bahan-bahan makanan, misalnya gandum atau jelai, beratnya dengan timbangan. Jadi timbangan ini merupakan simbol. Bahkan ada malapetaka dalam hal ekonomi atau makanan. Dari tengah-tengah 4 makhluk, muncul suara yang berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. 1 dinar adalah besar upahan 1 hari bagi seorang pekerja. Sedangkan secupak adalah untuk ukuran kira-kira 1 liter. Makanan pokok pada waktu itu adalah roti yang dapat dibuat dari gandum atau jelai. Tentu saja kualitas roti yang dibuat dari gandum lebih bagus daripada yang dari jelai. Oleh karena itu, gandum lebih mahal 3 kali lipat dari jelai. Seorang pekerja mendapatkan upah 1 hari 1 dinar. Tetapi pada waktu itu harga gandum 1 liter adalah 1 dinar. Dan itu hanya cukup untuk makan 1 hari. Hitungan ini masih belum termasuk lauk yang menyertainya. Jika ia telah memiliki 1 istri dan 1 anak, maka ia dapat membeli jelai yang cukup untuk 1 hari baginya dan keluarganya. Upah pekerja biasa tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, apalagi pekerja rendahan atau para pengangguran. Akibat yang ditimbulkan adalah kelaparan terjadi di mana-mana, sehingga banyak yang mati karena kelaparan. Jadi, istilah secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar adalah sebuah idiom untuk menggambarkan keadaan krisis ekonomi yang parah. Kelaparan di mana-mana. Istilah "janganlah rusakkan minyak dan anggur" itu dapat ditafsirkan demikian, bahwa masih ada harapan bagi mereka yang kelaparan ini, yaitu harga minyak dan anggur tidak mengalami krisis. Namun, toh mereka tetap tidak mendapat untuk membeli hal ini, karena uang mereka sudah habis atau hanya cukup untuk membeli bahan makanan pokok, yaitu gandum atau jelai. Meski terjadi krisis ekonomi, orang-orang kaya masih dapat membeli bahan makanan beserta dengan minyak dan anggur. Situasi perekonomian tidak selamanya berjalan dengan mulus. Perekonomian berjalan secara fluktuatif. Kadang-kadang perekonomian memasuki masa kejayaan, namun kadang juga menemui masa yang terpuruk. Dalam situasi corona ini, banyak rumah tangga yang mengalami masalah ekonomi, tetapi ada juga yang justru kebanjiran order. Makna dari firman ini kepada kita adalah,
Justru dalam situasi yang seperti ini, kita harus menunjukkan bahwa gereja adalah satu. Kita harus tunjukkan melalui saling tolong-menolong di dalam tubuh gereja Tuhan sendiri. Gereja pun harus menjadi terang dunia, yaitu dengan membagikan roti bagi dunia ini. Amin. Soli Deo Gloria. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan, di jalan